Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, kisah yang berjudul Tusuk Kundik. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah 3 hari pencarian Ambar dilakukan, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Ambar bak hilang ditelan bumi. Yuni dan Putra akhirnya melaporkan hilangnya salah satu penari mereka. Hari ini polisi mulai melakukan pencarian terhadap Ambar. Pencarian dimulai dari tempat Ambar dan teman-temannya menari. Polisi menggunakan anjing pelacak untuk mencari keberadaan Ambar. Akhirnya ditemukan mayat perempuan dengan luka tusukan dan kondisi tubuh mengering. Dari pakaian yang dikenakannya, Yuni dan teman-teman penari yakin jika mayat yang mengering itu adalah mayat Ambar. Rahayu yang sudah mengetahui jika mayat yang mengering itu adalah Ambar, ia pura-pura menangis seolah sangat bersedih dengan kepergian Ambar. "Maafkan aku terpaksa menghabisi nyawa anakmu karena dia akan menjadi ancaman bagiku," batin Rahayu sambil menatap kedua orang tua Ambar yang menangisi kepergian putri mereka. "Yang sabar, Bu, kita doakan saja Ambar. Jangan berlarut-larut menangisi kepergian Ambar." Yuni merangkul bahu Brosida. "Aku ikhlas, Yun, jika itu memang takdirnya. Tapi aku tidak terima Ambar meninggal dengan cara seperti itu. Apa kesalahan yang telah Ambar lakukan hingga dia harus dihabisi seperti itu?" Brosida menangis terisak. "Mudah-mudahan pelakunya cepat tertangkap dan mendapat balasan yang setimpal, Bu." Rati ikut melayat, membuka suara. "Cih, sok peduli banget sih," timpal Rahayu. Rati yang mendengar ucapan Rahayu menoleh. Rahayu menatap Rati sinis. Ia tidak suka dengan kehadiran kakaknya itu. "Kamu boleh marah padaku, Yuk, tapi kamu harus tahu tempat. Bu Rosida dan Pak Karso sedang berduka. Jangan membuat keributan." Rati lalu berpamitan kepada keluarga Ambar dan orang-orang yang berada di sana. Rati tidak ingin Rahayu membuat keributan. Ia memilih mengalah dan pergi dari sana. Rahayu, adiknya itu, telah berubah. Dia bukan lagi adik yang penurut, bicara sopan dan menghargai orang lain. Rahayu yang sekarang semakin kasar bicaranya dan tidak terkendali. Sewaktu meninggalkan kediaman Pak Karso dan Bu Rosida, Rati berpapasan dengan Baron. Sebenarnya Rati ingin berbicara dengan mantan pacarnya itu perihal Rahayu. Namun karena ia sendiri, tidak ada Ruslan bersamanya, Rati enggan menanyakannya. Ia tidak ingin timbul fitnah. Rati gegas pergi meninggalkan tempat itu. Baron tersenyum miring melihat wanita yang pernah menjadi kekasihnya melewatinya begitu saja. "Sombong sekali kamu, Rati. Sepertinya kamu bahagia dengan suamimu." Rati berjalan dengan tergesa hingga ia tidak melihat jalan dan menabrak Bu Salamah, istri Ustadz Toha. "Maaf Bu Salamah." Rati membantu Bu Salamah yang terjatuh. "Tidak apa-apa, Nak Rati." "Kapan Bu Salamah dan Pak Ustadz kembali ke desa ini?" "Tadi malam. Ibu baru dengar kematian Ambar, anaknya Bu Rosita, tadi pagi." "Iya Bu, sering terjadi pembunuhan sekarang ini dan semuanya aneh. Terlebih lagi kematian Ambar, Bu. Tubuhnya menyusut dan menjadi kering." "Ada banyak kematian yang janggal di daerah ini rupanya." "Benar Bu, untung Pak Ustadz Toha dan Anda kembali ke desa. Mungkin Pak Ustadz bisa memberi solusi." "Nanti saya beritahu Bapak. Sekarang beliau ada di desa sebelah, meruqyah ibu-ibu yang kerasukan jin." "Oh ya Bu, kalau begitu saya permisi," ucap Rati lalu ia berlalu pergi. "Kasihan sekali Rati, sepertinya ada seseorang yang berniat buruk kepadanya," ucap Bu Salama sambil menatap kepergian Rati. Bu Salama merasa ada sesuatu yang menyelubungi Rati. Ia merasa ada kekuatan jahat mengganggu Rati. Rahayu berpura-pura datang ke rumah Baron untuk mengunjungi Mbak Asih. Ada sesuatu yang Rahayu rencanakan. Sebenarnya Rahayu muak jika harus bertemu Asih, mengingat hinaan yang terlontar dari mulut kakaknya Baron itu. Rahayu melewati rumah tetangga Baron yang ia ambil ari-arinya. Si pria berada di teras, menggendong anak mereka.
Rahayu mencari akal supaya pria itu berpaling kepadanya. Aku punya ide. Rahayu lalu berpura-pura terjatuh. Ide Rahayu berhasil. Si pria yang bernama Andi berpaling melihat Rahayu. Andi mendekati Rahayu dengan membawa anak dalam gendongannya. Rahayu? Kamu Rahayu kan? Iya mas. Kamu cantik sekali. Ucapan Andi didengar Sri yang kebetulan keluar rumah. Ngomong apa kamu mas? Aku bisa lebih cantik dari Rahayu, omel Sri sambil berjalan mendekat. Kamu habis melahirkan, tubuhmu bau pesing, tidak seperti Rahayu, wangi. Laki-laki mana yang tidak mabuk kepayang jika berada di dekat Rahayu? Tega kamu bicara seperti itu mas. Teriakan Sri memancing orang-orang untuk mendekat. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Itu bu, Rahayu penari kegatelan mau menggoda suamiku, tunjuk Sri kepada Rahayu. Mbak Sri jangan sembarangan menuduh. Mas Andi sendiri yang mendekatiku. Aku kesini mau ke rumah Mbak Asi, bukan mau menggoda suamimu, bela Rahayu. Padahal salah satu tujuan Rahayu mendatangi Asi adalah membuat Andi jatuh hati kepadanya. Rahayu? Asi bertanya kepada Rahayu dengan penuh keheranan. Mbak Asi, aku mau berkunjung ke rumahmu, tapi Mbak Sri menuduhku sengaja datang untuk menggoda suaminya. Sri, jangan sembarangan bicara kamu, bentak Asi membela Rahayu. Wanita itu berubah sikap kepada Rahayu, entah karena efek tusuk konde yang Rahayu miliki atau karena uang. Mbak Asi kok sekarang malah belain Rahayu? Bukannya Mbak Asi tidak suka sama Rahayu? Sri terkejut karena Asi menjadi baik kepada Rahayu. Kapan aku ngomong seperti itu? Benar apa yang dikatakan Sri. Kamu mendadak suka padaku, bahkan kamu menghina aku waktu itu. Kamu pikir aku sudah melupakan hinaan dan ejekanmu, batin Rahayu. Sudah, hentikan keributan ini. Mas Andi, bawa Mbak Sri pulang. Kasihan bayi kalian. Seorang ibu-ibu melerai keributan itu. Andi mengangguk. Ia lalu mengajak Sri masuk rumah, sementara Asi mengajak Rahayu ke rumahnya. Kamu mau apa ke rumahku yuk? Tanya Asi dengan mata berbinar. Sekarang aku punya banyak uang mbak. Aku ingin ngobrol-ngobrol sama Mbak Asi, sama ingin memberi sesuatu kepada Mbak Asi. Mendengar perkataan Rahayu, Asi lalu menarik Rahayu masuk ke rumahnya. Duduk yuk, aku buatkan minum untukmu sebentar ya. Asi lalu pergi ke belakang. Uang benar-benar bisa merubah segalanya. Dasar mata duitan, umpat Rahayu. Tidak berapa lama Asi datang membawa nampan berisi teh hangat dan sepiring kue. Asi tersenyum-senyum sendiri. Ia merasa akan mendapatkan rezeki besar. Diminum yuk tehnya. Asi meletakkan nampan berisi kue dan teh di meja yang berada di depan Rahayu. Rahayu tersenyum miring melihat apa yang dilakukan Asi. Mbak Asi berubah banget sama aku. Kenapa ndak marah-marah? Aku datang mbak, tanya Rahayu memancing emosi Asi. Endak lah yuk, itu kan dulu, jawab Asi tersipu malu. Oh iya mbak, aku boleh numpang ke kamar mandi? Boleh. Rahayu berdiri. Ia berjalan ke kamar mandi. Rahayu tersenyum mengingat Sri kebakaran jenggot mendengar suaminya memuji Rahayu. Rahayu mengambil sesuatu di dalam tasnya. Rahayu melihat benda yang dipegangnya itu dengan senyum penuh arti. Mbak Asi, aku punya sesuatu buat mbak. Rahayu membuka tasnya dan mengeluarkan kalung dengan liontin yang sangat indah. Untukku yuk. Asi merebut kalung di tangan Rahayu begitu saja. Iya mbak, sebagai ucapan terima kasihku kepada Mbak Asi. Bagus yuk, cantik tidak aku pakai? Asi langsung memakai kalung pemberian Rahayu. Cantik banget mbak. Sudah sore begini, aku pamit, nanti malam ada job manggung. Aku mau istirahat di rumah sebelum manggung. Rahayu menyalami Asi. Sering-sering datang ke rumah yuk, tugas Asi. Iya mbak. Rahayu lalu pergi meninggalkan kediaman Asi. Rahayu sengaja datang ketika Baron tidak ada di rumah. Rencana Rahayu bisa gagal kalau ada Baron. Pria itu pasti bisa mencium gelagat makhluk halus yang Rahayu gunakan untuk membalas sakit hatinya kepada Asi. Rasakan kamu Asi, penari tak laku ini akan membuatmu menderita, ucap Rahayu dalam hati. Selepas kepergian Rahayu, Asi menatap dirinya di cermin dengan kalung pemberian Rahayu melingkar di lehernya. Pasti mahal harga kalung ini. Asi menatap pantulan dirinya di cermin sambil mengusap liontin yang berwarna hijau. Ketika Asi sedang asik bercermin, sebuah notif pesan masuk dari ponselnya. Mbak, malam ini aku tidak pulang. Ada yang mau aku kerjakan, pesan dari Baron.
Asih membalas singkat. Ia sudah hafal dengan adiknya itu. Aku mau mandi dulu. Aku lepas dulu saja kalung ini. Nanti liontinnya rusak. Asih melepas kalung yang dipakainya dan berjalan ke kamar mandi. Ketika di kamar mandi, bulu kuduk Asih meremang. Tidak biasanya ini terjadi. Di rumahnya banyak benda pusaka seperti keris, namun tidak pernah membuat Asih takut. Asih menghidupkan keran air. Lalu Asih mengambil air di dalam bak dan menyiram tubuhnya dengan air itu. Ah, panas! Asih melempar gayung yang dipegangnya dan menjerit kepanasan. Asih merasa tubuhnya melepuh terkena air panas. Bergegas Asih keluar dari kamar mandi dan memperhatikan tubuhnya yang terkena siraman air panas. Tidak melepuh. Asih kembali ke kamar mandi, memastikan air di dalam bak, air panas atau air dingin. Dicelupkannya tangannya ke dalam bak. Airnya dingin, tidak panas seperti tadi. Aneh, tadi panas, sekarang dingin. Asih makan malam sendiri di rumahnya. Dia sudah biasa sendiri. Baron adiknya itu sering tidak ada di rumah. Keheningan menemani makan malam Asih kali ini. Yang terdengar hanya piring beradu dengan sendok. Lampu tiba-tiba mati hidup, membuat Asih agak takut. Asih merasa ada yang sedang mengawasinya. Asih memberanikan diri mengambil ponselnya di kamar. Dengan tangan bergetar Asih menghubungi Baron. Berkali-kali panggilan tidak tersambung juga, membuat Asih kesal. Terdengar suara tanpa wujud di kamar Asih. Asih mengedarkan pandang, mencari siapa yang tertawa tadi. Namun nihil, tidak ada seorang pun di kamarnya. Asih berlari keluar kamar, ia merasa ada yang tidak beres di rumahnya. Asih keluar rumah dan membiarkan pintu terbuka. Keringat sebiji jagung membanjiri tubuh Asih. Dari belakang Asih makhluk tinggi besar menatap tajam ke arah Asih. Karena tidak melihat jalan, Asih tersandung hingga membuatnya jatuh tersungkur. Lutut Asih mengeluarkan banyak darah karena bergesekan dengan tanah. Aduh, sakit sekali. Asih berdiri, lututnya terasa perih dan berdenyut-denyut. Asih kebingungan, ia tidak tahu sekarang ini ada di mana. Asih merasa sangat asing dengan tempat itu. Asih belum pernah datang ke tempat itu sebelumnya. Ini di mana? Apa mungkin desa sebelah? Sepertinya bukan. Apa aku berlari sangat jauh hingga berada di tempat ini? Terdengar tawa yang sama seperti suara tawa di rumahnya tadi. Siapa itu? Sosok tinggi besar muncul di hadapan Asih. Asih terkejut, di depannya muncul makhluk yang sangat mengerikan. Mau apa kamu? Asih memberanikan diri bertanya kepada makhluk itu. Nyawamu. Apa salahku? Tanyakan saja kepada pemimpinku. Makhluk tinggi besar itu lalu menghilang. Siapa pemimpinmu? Asih celingukan mencari keberadaan makhluk tadi. Apa yang kamu cari, Duk? Suara seorang perempuan mengejutkan Asih. Asih menengok ke belakang, seorang perempuan cantik memakai pakaian penari zaman dulu. Perempuan itu tersenyum kepada Asih. Asih bergidik melihat senyum perempuan itu, senyum yang sangat menakutkan. Perempuan cantik itu lalu menari diiringi suara gamelan. Entah dari mana suara gamelan itu berasal, perempuan itu menari dengan lemah gemulai. Asih merasa pernah melihat tarian wanita itu, namun ia lupa di mana pernah melihatnya. Perempuan itu lalu menjerat tubuh Asih dengan selendangnya, hingga Asih tidak bisa bergerak. Entah apa yang dilakukan perempuan itu terhadap Asih, hingga Asih tidak sadarkan diri. Rahayu tersenyum-senyum melihat wajah cantiknya di cermin. Ia merasa semakin cantik dan wajahnya bersinar. Aku bisa membuat banyak pria bertekuk lutut kepada aku. Tentu saja, tapi ingat, kau tidak boleh jatuh cinta dan menikah. Terdengar suara Nyi Sulandri. Baik Nyi, saya tidak akan menikah. Bagus, kalau kau sampai menikah, hal buruk akan terjadi kepadamu. Iya Nyi, saya mengerti. Dengan adanya aku bersamamu, hidupmu tidak akan susah. Semua keinginanmu akan aku penuhi. Semua rasa sakit hatimu akan aku balaskan. Satu persatu orang-orang yang menyakitimu akan aku habisi. Terima kasih Nyi. Nyi Sulandri lalu menghilang dari hadapan Rahayu. Akhirnya, satu persatu dari kalian akan meninggalkan dunia ini. Penindasan dan penghinaan yang kalian lakukan padaku akan aku balaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Salama, silakan masuk Bu. Ruslan mempersilahkan istri Ustadz Toha untuk masuk. Ratinya ada, Nak Ruslan? Tanya Bu Salama. Ada Bu, sebentar saya panggilkan Rati. Ruslan berjalan masuk ke dalam. Tidak berapa lama Ruslan keluar bersama Rati. Bu Salama,
Rati yang keluar bersama Ruslan keheranan melihat istri Ustadz Toha datang ke rumahnya. "Kamu terkejut melihatku datang kemari?" Rati mengangguk. "Saya melihat ada kabut hitam di sekitar rumah ini dan juga kalian. Sepertinya ada orang yang berniat tidak baik kepada kalian. Kalian harus berhati-hati, jangan pernah meninggalkan sholat dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi perlindungan," ucap Bu Salama kepada Rati dan Ruslan. "Baik Bu, terima kasih untuk sarannya. Saya tahu siapa yang tidak suka kepada kebahagiaan keluarga kami. Pasti Baron pelakunya." "Tidak baik berprasangka buruk kepada orang lain, nak," nasihat Bu Salama. "Tapi memang begitu kenyataannya, Bu," tandas Rati. "Kamu yakin jika yang berniat tidak baik itu Baron? Bagaimana jika orang lain? Bukankah itu hanya dugaanmu?" tugas Bu Salama. Rati masih memikirkan Rahayu. Adiknya itu semakin cantik dan juga semakin keras kepala. Rati merasa curiga kepada adiknya itu. Baru 2 minggu meninggalkan rumah, dia berubah seketika menjadi penari terkenal, bahkan bisa mengalahkan Kinanti yang jelas-jelas memakai ilmu pengasihan. Rati merasa Rahayu memiliki ilmu pengasihan juga, bahkan sepertinya lebih tinggi dari ilmu pengasihan Kinanti. "Aku harus mencari tahu rahasia Rahayu." Malam ini Rati mengikuti Rahayu setelah menari. Rati sangat terkejut dengan apa yang Rahayu lakukan. Adik satu-satunya itu. Rati terkejut ketika melihat Rahayu melakukan pembunuhan. "Rahayu, apa yang kamu lakukan?" teriak Rati di belakang Rahayu. Rahayu tersentak. Ia tidak menyangka jika ada Rati di belakangnya. Rati berjalan mendekati pria sekarat yang sudah ditusuk Rahayu. "Hentikan, Mbak, atau gua habisi juga dirimu." Rati berhenti dan berbalik menghadap Rahayu. "Apa katamu? Kamu mau menghabisi kakakmu sendiri?" "Kenapa tidak? Jika kamu menghalangi apa yang aku lakukan, aku tidak akan segan-segan menghabisimu walaupun saudaraku sendiri." "Dasar tidak punya hati." "Aku memang tidak punya hati semenjak kalian semua menyakitiku dan berbuat seenaknya kepadaku." "Aku tidak pernah menyakitimu, Yuk. Sebagai kakak, aku ingin yang terbaik untukmu." "Aku tidak percaya dengan ucapanmu. Kamu tidak suka aku menjadi penari. Kamu tidak ingin aku menjadi hebat, Mbak." "Aku hanya tidak ingin kamu disakiti. Aku sangat menyayangimu. Hanya kamu saudara yang aku miliki satu-satunya." "Tapi aku sudah tidak menganggapmu saudara." Rahayu mengacungkan tusuk konde miliknya yang sudah seperti pisau saja. Rati tertawa melihat Rahayu mengacungkan tusuk konde itu kepadanya. "Kamu mau membunuhku dengan tusuk konde itu?" "Tentu saja. Selama ini aku menghabisi korbanku dengan tusuk konde ini. Tusuk konde ini menjadikanku penari yang hebat. Tusuk konde ini membuat aku menjadi cantik, bahkan mengalahkan Kinanti." "Astagfirullah, jangan melakukan hal syirik seperti itu. Kita punya Tuhan, Yuk. Memintalah pertolongan kepada Allah. Jangan kamu meminta pertolongan kepada jin. Pasti di dalam tusuk konde itu ada jin bersemayam di dalamnya. Dia telah menyesatkanmu. Pasti dia juga yang telah membuatmu melakukan pembunuhan. Dosa besar itu, Yuk." "Alah, persetan dengan dosa. Aku tidak peduli. Aku ingin terkenal. Aku ingin menjadi cantik dan membalaskan rasa sakit hatiku kepada mereka yang merendahkanku dan menghinaku. Kembalilah ke rumah dan kita minta bantuan Ustadz Toha untuk menyingkirkan tusuk konde itu." "Diam. Sudah aku katakan berulang kali. Aku tidak ingin pulang ke rumah dan aku tidak menganggapmu sebagai saudaraku. Rumah itu memiliki banyak kenangan kita bersama bapak dan ibu. Apa kamu tidak ingin kembali?" Rati berharap dengan ucapannya Rahayu luluh dan ikut bersamanya. Rahayu terdiam. Pikirannya menerawang jauh ketika bapak dan ibunya masih hidup. Tanpa terasa bulir-bulir bening lolos dari kedua netranya. Rahayu menjatuhkan tusuk konde itu dan melangkah mendekati Rati. Langkah Rahayu terhenti ketika mendengar bisikan Nyi Sulandri. "Kamu mau kembali menjadi gadis biasa yang dihina dan diperlakukan buruk? Apa kamu lupa dengan rasa sakit hatimu? Apa kamu tidak ingin membalaskan rasa sakit hatimu?" "Tidak," teriak Rahayu. "Aku tidak ingin ikut denganmu." Rahayu berbalik. Ia mengambil tusuk konde yang ia jatuhkan dan berlari meninggalkan Rati. "Rahayu," panggil Rati. Namun Rahayu tidak mendengarkan panggilan Rati dan terus berlari. Ruslan terbangun ketika mendengar suara ketukan pintu. "Siapa ya, Dek? Malam-malam begini datang bertamu," ucap Ruslan.
Ia mengira Rati tidur di sampingnya. Loh, di mana Rati? Hanya ada Gani di sampingnya. Ruslan bergegas melangkah keluar dan membuka pintu. Ia terkejut melihat Rati ada di luar. Wajah Rati tampak lesu. Kamu dari mana, Dek? Rati tidak menjawab pertanyaan Ruslan. Ia melangkah masuk dengan langkah gontai. Rati duduk di kursi dengan wajah tertunduk. Bahu Rati bergetar menahan tangis yang pada akhirnya tidak bisa ia bendung. Rati menangis terisak-isak, membuat Ruslan iba. Ruslan tidak tahu apa yang membuat istrinya itu menangis seperti itu. Ruslan merangkul tubuh Rati, menjadikan bahunya tempat bersandar istrinya itu. Ruslan membiarkan Rati menangis hingga lelah. Mungkin itu bisa lebih menenangkan Rati. Aku gagal, Mas, ucap Rati sambil terisak. Apa maksudmu gagal? Aku gagal menjadi kakak yang baik. Aku gagal menuntun Rahayu di jalan yang benar. Aku tidak berguna. Rati menjambak rambutnya sendiri. Apa yang telah Rahayu lakukan? Dia telah melakukan pembunuhan, Mas. Ruslan terkejut mendengar perkataan Rati. Kamu yakin Rahayu melakukan pembunuhan? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa yang harus aku lakukan, Mas, supaya Rahayu kembali ke jalan yang benar? Kita minta bantuan Ustadz Toha saja. Tidak, Mas. Aku tidak mau ada yang tahu Rahayu melakukan pembunuhan. Aku tidak ingin dia masuk penjara, Mas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku akan menemui Rahayu, Mas. Akan kubujuk dia untuk pulang. Rahayu terpengaruh hal yang buruk jika dia pergi dari rumah. Kamu yakin Rahayu mau mendengarkan ucapanmu? Akan aku coba, Mas. Pagi ini Rati datang ke tempat Rahayu tinggal. Assalamualaikum, Rahayu. Rati mengucap salam sambil mengetuk pintu. Ngapain kesini? Ada perlu apa? Kamu nggak mempersilahkan Mbak masuk? Masuk? Rahayu mendorong pintu hingga terbuka lebar. Yuk, pulanglah, ikut bersama Mbak. Tukas Rati setelah berada di dalam. Harus berapa kali aku ngomong? Aku gak mau pulang ke rumah itu. Aku ingin mencari kesenanganku sendiri. Kesenangan apa yang kamu dapat dengan membunuh dan menyakiti orang? Itu bukan urusanmu. Aku bahagia dengan diriku sekarang, cantik, kaya, dan banyak yang mengagumiku. Apa yang kamu dapatkan dengan cara singkat itu tidak baik, yuk. Kamu akan menyesal telah bersekutu dengan iblis. Kamu akan menderita. Aku tidak menderita, justru aku bahagia. Aku bisa mendapatkan apapun dengan mudah. Dan yang paling penting, aku bisa membalaskan dendam dan sakit hatiku, ucap Rahayu penuh penekanan. Lupakan rasa sakit hati dan dendammu itu, yuk. Itu semua hanya mengotori hatimu. Singkirkan semua itu dan kembalilah pulang. Kita mulai dari awal dengan hidup damai dan apa adanya. Aku tidak mau hidup apa adanya. Aku ingin kaya. Tapi cara yang kamu lakukan itu salah, yuk. Menjadi kaya itu harus bekerja keras, bukan dengan cara instan seperti yang kamu lakukan. Bekerja keras sampai mati pun aku gak akan bisa kaya. Hanya dengan bantuan Nyi Sulandri aku bisa mendapatkan kekayaan yang mudah. Melakukan perjanjian dengan jin pasti ada harga mahal yang harus kamu bayar. Terserah, yang penting aku senang. Rahayu tertawa lantang. Rati geleng-geleng kepala melihat adiknya yang berubah 180 derajat. Apa kamu tahu, Mbak? Akulah yang sudah menghabisi nyawa bapaknya Mas Ruslan. Apa? Kenapa kamu menghabisi orang sebaik bapak? Salah apa bapak mertuaku kepadamu? Dia tidak salah, Mbak. Hanya saja aku bertemu dengannya ketika Nyi Sulandri meminta darah. Terpaksa aku menghabisinya. Tega kamu, yuk. Terpaksa, ucap Rahayu santai, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Kejam, biadab. Aku memang kejam dan biadab. Jadi pergilah dari sini. Kamu hanya membuang-buang waktumu dengan datang ke sini. Sudah berapa banyak orang yang telah kau habisi, yuk? Oh, tentu sudah banyak sekali. Apa kamu tidak takut dosa, yuk? Jelas tidak. Untuk apa aku takut dengan dosa? Astagfirullah. Istighfar, yuk. Kamu sudah salah jalan. Diam. Pergi dari sini sekarang juga. Aku sudah tidak menganggapmu saudara. Baik, aku pergi. Kamu akan menyesali perbuatanmu, ucap Rati sambil berlalu meninggalkan Rahayu. Rati meninggalkan Rahayu dengan penuh kemarahan. Adik yang sangat disayanginya
berubah menjadi jahat hanya karena harta dan dendam. Sudah hampir 10 tahun lamanya sejak Rati memutuskan untuk tidak memperdulikan Rahayu, Rati tidak mau mendengar lagi nama adiknya itu. Hatinya terlanjur sakit dan kecewa dengan apa yang dilakukan Rahayu. Rati menyimpan semua rahasia Rahayu sendiri. Tidak ia ceritakan rahasia adiknya itu kepada Ruslan. Suaminya itu juga pasti akan meradang jika pembunuh bapaknya adalah adik iparnya sendiri. Rahayu semakin cantik dan kaya. Ia juga telah memiliki rumah baru, besar dan mewah. Rahayu terkenal karena kecantikan dan kekayaannya. Ia memiliki banyak pembantu. Rahayu sudah menghabisi satu persatu orang yang telah menyakitinya. Bahkan Rahayu telah mengelabui Baron dan membunuh Asih, kakaknya Baron. Dengan semua yang dimilikinya itu, Rahayu semakin sombong dan angkuh. Ia memandang rendah orang miskin. Rahayu itu makin hari makin cantik ya, celetuk Burami ketika sedang memilih sayuran. Iya, dia itu makin kaya dan cantik, tapi sayang sekali dia nggak akur sama Rati. Padahal kan Rati saudara dia satu-satunya. Kasihan, cuma 2 bersaudara saja seperti itu. Dengar-dengar, Rati memutus tali persaudaraan karena Rahayu tidak mau memberikan sebagian hartanya kepada Rati, timbal Bu Vina. Astagfirullah Bu, saya nggak pernah meminta 1% pun harta milik Rahayu. Rati yang baru datang untuk membeli sayuran terkejut mendengar ucapan Bu Vina. Adikmu itu sudah kaya Ti, tidak salah kok kamu minta sedikit dari sebagian hartanya yang sangat banyak, ujar Burami. Betul itu Ti, untuk siapa harta yang dimiliki adikmu itu kelak? Apa hanya untuk dikumpulkan saja? Apa nggak kepikiran itu Rahayu buat menikah Ti, supaya ada pendamping hidup, atau malah sudah tidak butuh laki-laki? Tanya sendiri sama Rahayu Bu, aku nggak tahu, jawab Rati asal sambil memilih sayuran. Setelah mendapatkan sayuran yang dicari, Rati lalu membayar sejumlah uang kepada penjual sayur. Kasihan Rati, hidup sangat sederhana, bagikan langit dan bumi kehidupan Rati dan Rahayu. Burami menatap kepergian Rati dengan iba. Apa nggak ada niat Rahayu mengajak saudara satu-satunya itu tinggal bersamanya? Topik pembicaraan ibu-ibu itu adalah Rahayu. Pak Herman, seorang pengusaha sukses di kota, pindah ke desa untuk menghindari keramaian dan kesibukannya di kota. Pria parubaya itu pindah ke desa bersama istrinya. Perusahaannya yang besar di kota ia serahkan kepada Indra, putra semata wayangnya, untuk dikelola. Hari ini Pak Herman meminta sanggar di mana dulu Rahayu berada di sana untuk menghibur anak saudara dan relasi bisnisnya yang datang ke desa. Rahayu diminta Yuni dan Putra untuk ikut menari di acara yang diadakan Pak Herman. Rahayu awalnya menolak. Ia tidak ingin menari di desanya. Ia tidak ingin mengorbankan warga di desanya untuk nyisulandri. Namun karena Yuni terus membujuk, akhirnya Rahayu menuruti permintaan untuk menari di kediaman Pak Herman. Hari di mana Rahayu akan menari di kediaman Pak Herman pun tiba. Ketika Rahayu akan memasuki ruangan tempat dia dan penari lainnya berias, tidak sengaja Rahayu bertabrakan dengan seorang pemuda tampan. Rahayu merasakan desiran halus di hatinya ketika mata mereka saling beradu. Rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Entah perasaan apa. Tiba waktunya Rahayu menghibur tamu dari Pak Herman. Semua mata terpana melihat kecantikan dan kemahiran Rahayu menari, termasuk pemuda tampan yang bertabrakan dengan Rahayu. Kamu selalu hebat Yu. Pak Herman dan tamunya puas dengan penampilanmu. Yuni menepuk bahu Rahayu bangga. Tentu saja, ucap Rahayu dengan angkuhnya. Maaf, boleh saya masuk? Seorang pemuda tampan berdiri di depan pintu. Oh Mas Indra, silakan masuk. Yuni mempersilahkan pria tampan yang ternyata bernama Indra untuk masuk. Boleh saya berkenalan dengan Mbak cantik yang pandai menari? Maksud pertanyaan Indra ditujukan kepada Rahayu. Boleh, perkenalkan Mas Indra, ini Rahayu, penari terbaik kami. Rahayu, ini Mas Indra, putra Pak Herman. Yuni memperkenalkan Indra kepada Rahayu. Kedua orang itu bersalaman, membuat penari lainnya yang ada di tempat itu menatap iri kepada Rahayu karena bisa berkenalan dengan pria tampan seperti Indra. Hari demi hari kedua orang itu saling menyukai satu sama lain. Rahayu yang biasanya hanya memanfaatkan lelaki, kini timbul benih cinta di hatinya. Rahayu sering tersenyum-senyum sendiri tiap kali memikirkan Indra. Rahayu, ingat perjanjian yang telah kau buat denganku. Jangan pernah jatuh cinta, karena kau tidak akan bisa menikah.
kuburlah perasaanmu kepada pria itu atau akan berakibat fatal untukmu sendiri. Nyi Sulandri muncul saat Rahayu sedang tersenyum-senyum memikirkan Indra. Iya Nyi, jawab Rahayu terbata. Ia sedikit terkejut dengan kemunculan Nyi Sulandri secara tiba-tiba. Kalau kau sampai menikah, akan gua habisi suamimu itu. Nyi Sulandri lalu menghilang dari hadapan Rahayu. Rahayu dihadapkan pada dilema besar. Ia mulai jatuh cinta kepada Indra, tapi ia juga takut melanggar janjinya kepada Nyi Sulandri. Rahayu, aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku dan menjadi ibu dari anak-anakku? Sebuah pesan dari Indra. Karena sangat mencintai Indra, Rahayu menerima ajakan Indra untuk menikah. Rahayu melupakan kesepakatan yang telah ia buat dengan Nyi Sulandri dan menikah dengan Indra. Pada hari yang telah ditentukan, kedua sejoli itu akhirnya bersanding di pelaminan. Kedua pasang muda-mudi itu terlihat sangat bahagia. Mereka telah resmi menjadi suami istri. Di balik kebahagiaan itu ada bahaya yang mengintai mereka. Kamu sudah melupakan perjanjian yang telah kamu terima. Tunggu saja Cak Ayu, apa yang akan kamu dapatkan dengan mengingkari janjimu. Nyi Sulandri muncul di pantulan cermin ketika Rahayu menghapus riasannya. Maafkan saya Nyi, saya sangat mencintai Indra. Tolong jangan sakiti kami berdua, biarkan kami bahagia. Saya akan tetap memberikan tumbal darah untuk Nyi Sulandri setiap bulannya. Rahayu menangkupkan tangannya dan memejamkan mata memberikan hormat kepada Nyi Sulandri. Sayang, kamu kenapa? Sebuah tangan kekar melingkar di pinggang Rahayu. Tidak apa-apa mas, aku lelah, jawab Rahayu. Ia melepaskan tangan Indra yang melingkar di pinggangnya dan pergi ke tempat tidur. Indra membujuk Rahayu melakukan ritual malam pertama, namun Rahayu menolaknya dengan alasan lelah. Hati Rahayu tidak tenang memikirkan perkataan Nyi Sulandri hingga malam pertama kedua suami istri itu terlewat. Malam kedua Indra membujuk Rahayu, namun istrinya itu tetap menolaknya hingga malam seterusnya. Di malam ketujuh Indra berhasil membujuk Rahayu hingga pasangan itu melakukan hubungan suami istri. Pagi hari Rahayu bangun, dilihatnya Indra masih tertidur di sampingnya dengan bertelanjang dada. Rahayu tersenyum membayangkan apa yang terjadi semalam. Ia turun dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Rahayu keluar dari kamar mandi dengan rambut basah. Dikeringkannya rambutnya yang basah dengan hair dryer. Setelah itu Rahayu menghampiri Indra yang masih tertidur. Mas Indra, bangun mas. Rahayu berbisik di telinga Indra. Tidak ada respon, Indra masih bergeming. Rahayu mulai panik, suaminya itu tidak kunjung bangun. Mas Indra, mas. Rahayu mengguncang-guncangkan tubuh Indra dengan keras. Tetap tidak ada respon. Rahayu panik. Ia membuka pintu dan berlari memanggil kedua mertuanya. Ibu, bapak. Ada apa yuk? Bu Hanin menghampiri Rahayu. Mas Indra bu, Mas Indra gak bangun-bangun. Ada apa ini? Pak Herman yang baru pulang dari jalan-jalan terkejut melihat Rahayu menangis. Mas Indra pak. Kenapa dengan Indra? Pak Herman menatap tajam Rahayu. Mas Indra tidak bangun-bangun dari tidurnya. Apa? Pak Herman berjalan cepat ke kamar Rahayu dan Indra, diikuti Bu Hanin dan Rahayu. Pak Herman membangunkan putra semata wayangnya, namun percuma saja. Indra tidak kunjung bangun. Pak Herman sampai meminta dokter yang ada di desa untuk memeriksa Indra. Maaf Pak Herman, Mas Indra sudah tiada, ucap dokter setelah memeriksa keadaan Indra. Tidak mungkin, Indra sehat. Dia tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Tangis Bu Hanin pecah begitu dokter mengatakan jika Indra sudah tiada. Rahayu merosot ke lantai. Ia tidak kuat menahan bobot tubuhnya. Apa yang ditakutkan terjadi. Rahayu, apa yang telah kamu lakukan kepada Indra? Aku tidak melakukan apapun kepada Mas Indra pak, jawab Rahayu dengan air mata yang terus mengalir. Kamu ini pembawa sial. Gara-gara menikah denganmu, putraku meninggal, ucap Bu Hanin sakit. Pak, usir wanita ini dari hadapanku. Aku tidak sudi melihatnya di sini, pinta Bu Hanin kepada Pak Herman. Sejak saat itulah Rahayu diusir secara tidak terhormat oleh mertuanya. Wajah Rahayu juga berubah menjadi jelek. Tidak ada satupun yang mau meminta Rahayu menari. Hingga akhirnya perempuan itu jatuh miskin karena menjual sedikit demi sedikit hartanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rahayu juga berubah menjadi gila atas apa yang telah menimpa kepadanya. Rati sebagai kakak Rahayu tidak tega. Walaupun adiknya itu berbuat jahat kepadanya sewaktu pikirannya masih waras, Rati dengan telaten mengurus Rahayu. Hingga pada akhirnya
Rahayu meninggal secara mengenaskan tertabrak mobil truk pembawa pasir. Rahayu meninggal seketika di tempat. Nyawanya tidak bisa tertolong. Rahayu mendapat tuah dari persekutuannya dengan iblis. Itulah hasil bersekutu dengan mereka. Hanya kebahagiaan semu yang didapat. Memintalah hanya kepada Allah. Cinta, kasih sayang dan apa yang Allah berikan kepada kita itu tulus, tidak bersyarat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir cerita ini. Dan buat teman-teman juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.